Terletak di daerah yang padat, bangunan yang merupakan peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini menjadi saluran pembuangan limbah rumah tangga masyarakat sekitar. Kondisinya cukup memprihatinkan. Ikuti perjalanan singkat Senyum Indonesia. Dari pusat kota Yogyakarta, aku menuju ke arah timur melintasi Jalan Kusumanegara yang selalu padat di setiap harinya. Jalur ini memang salah satu jalur utama bagi masyarakat dari sekitaran Yogyakarta bagian timur menuju ke pusat kota dan juga sebaliknya. Lalu hendak kemanakah hari ini? Melihat masih ada waktu beberapa saat sebelum kepadatan aktivitas mulai mengantre, aku pun ingin mengajak teman perjalanan Senyum Indonesia berkunjung ke sebuah tempat. Nama asli tempat tersebut masih misterius hingga saat ini. Aku berusaha mencari nama aslinya tapi belum menemukannya. Masyarakat menyebutnya dengan nama Gua Siluman atau Gua Seluman. Tembang Mocopat yang memuat pendirian bangunan ini mengatakan nama bangunan adalah Gua Seluman. Namun papan nama yang ada di kompleks bangunan sekarang menyebut nama bangunannya sebagai Gua Siluman. Tak banyak yang mengenal pesanggerahan Gua Siluman. Bisa dimaklumi, pesanggerahan yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II ini memang tidak setenar Istana Air Taman Sari. Tapi di balik ketidakpopulerannya, pesanggerahan ini sebenarnya pernah berfungsi penting bagi kalangan keraton Yogyakarta. Bersama pesanggerahan Warung Boto atau pesanggerahan Rejo Winangun, tempat ini disebut dalam salah satu tembang Mocopat yang berkisah tentang kemajuan yang diraih selama pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II di Yogyakarta. Pesanggerahan Gua Siluman terletak di wilayah Wonocatur, Sleman, tepatnya di jalan yang menghubungkan Ring Road Timur Yogyakarta dengan wilayah Berbah, Bantul. Bagi yang ingin berkunjung bisa melewati Jalan Raya Janti sampai dengan perempatan Blok O, kemudian berbelok ke kanan. Setelah menemukan papan penunjuk ke arah Berbah, Anda tinggal berbelok ke kiri. Pesanggerahan terletak persis di pinggir jalan, ditandai adanya tembok tinggi setebal 75 cm dengan cat pudar dan mulai menghitam. Gua Siluman merupakan sebuah situs sejarah berupa bangunan berbentuk 4 persegi panjang yang terbuat dari semen. Hal yang unik dari gua ini adalah letaknya yang berada di bawah tanah. Di dalam bangunan tersebut terdapat mata air dan bekas tempat pemandian. Tak jauh dari sana terdapat kolam serta arca manuk beri yang sudah rusak.
Dulunya Gua Siluman merupakan pesanggrahan atau tempat peristirahatan Sri Sultan Hamengkubuwono II di sekitaran tahun 1750 hingga 1828. Namun proses pembangunannya konon sudah dimulai sejak masa raja pertama kerajaan Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Di kala itu, Panembahan Senopati mendapatkan wangsit untuk memindahkan pusat kerajaan dari Kota Gede ke wilayah Wonocatur, tempat pesanggrahan ini dibangun. Namun ketika bangunannya belum selesai, Panembahan Senopati mendapatkan wangsit lainnya untuk memindahkan pusat kerajaan ke daerah Pleret. Hal itulah yang membuat bangunan ini tak jadi digunakan. Pesanggrahan Gua Siluman saat ini bangunannya sudah tidak utuh lagi. Banyak bagiannya yang telah mengalami kerusakan. Dan akhirnya aku tiba di sekitaran Gua Siluman. Lokasinya dekat sebuah pasar yang sangat ramai. Namun sangat disayangkan aku tak menemukan lokasi parkir resmi untuk situs ini. Jadilah aku menitipkan kendaraan di depan salah satu toko yang terdekat. Areal pesanggrahan mencakup wilayah kanan dan kiri jalan. Apakah ada bagian bangunan yang terpotong dengan keberadaan jalan ini? Ternyata tidak sama sekali. Aku memastikan dengan melihat bagian bangunan di kiri jalan yang merupakan pintu gerbang masuk pesanggrahan ini. Pintu tersebut bersambungan dengan lorong menuju ke areal bangunan yang berada di kanan jalan. Berarti lorong yang menghubungkan kompleks di kanan dan kiri jalan itu berada di persis bawah jalan raya yang menuju ke arah Berbah. Pada bangunan pintu gerbang terlihat relief burung beri di bagian atasnya. Bentuknya yang unik masih dapat dilihat jelas meski beberapa bagian sudah mengalami kerusakan karena dimakan usia. Sementara pada bagian bawah pintu terdapat beberapa anak tangga yang menghubungkan bagian luar dengan lorong. Bila masuk lebih ke dalam akan dijumpai lagi sebuah pintu yang bagian atasnya berbentuk lengkung. Mungkin berfungsi sebagai penanda sudah memasuki ke dalam lorong. Aku sebenarnya ingin menelusuri lorong itu, namun aku urungkan dan lebih memilih menyeberang jalan karena lokasi sekitarnya yang ditutup pagar. Dan secara tidak langsung itu berarti tidak boleh untuk dimasuki. Selanjutnya aku pun menuruni bangunan yang berada di kanan jalan dan menemukan sebuah pintu yang berbentuk persegi. Ketika memasukinya terdapat bagian seperti balkon yang bisa memandang ke seluruh areal pesanggrahan.
Terlihat seluruh areal yang dilindungi tembok dengan warna cat yang memudar dan menghitam. Aku segera turun dari tangga bagian barat dan terlihat bagian bawah lorong dengan aroma yang menyengat dan juga sampah-sampah yang berserakan di dalam lorong. Lewat pintu inilah aku bisa melihat jelas bagian pesanggerahan yang lain. Terdapat bangunan yang memanjang ke arah timur bersambungan langsung dengan lorong. Bangunan ini terbagi menjadi beberapa ruang yang masing-masing juga dihubungkan dengan sebuah pintu. Tak jauh dari pintu yang menghubungkan ke ruangan paling timur, terdapat sebuah sekat yang dihiasi ornamen-ornamen indah serupa motif kain batik. Sementara di ruangan paling timur sendiri terdapat kolam segi 4 yang hingga kini masih terisi dengan air. Seperti banyak pesanggerahan pada masa awal Keraton Yogyakarta, Gua Siluman juga memiliki areal taman dan kolam. Saat ini di areal taman tampak tak terlihat tanaman, hanya beberapa pot berisi tanaman hias, dan terlihat 2 buah kolam segi 4 yang juga merupakan bagian dari bangunan pesanggerahan. Bagian pinggir dan dasar kedua kolam itu sebenarnya terbuat dari plesteran. Kolam itu dihiasi dengan arca burung beri dengan paruhnya yang menonjol. Bentuknya sangat unik terutama karena paruhnya sekaligus berfungsi sebagai pancuran air. Kolam serupa sebenarnya juga terdapat di sebelah tenggara. Namun arcanya sudah mengalami kerusakan dan kolamnya mulai terpendam dengan tanah. Hingga saat ini belum diketahui peruntukan bangunan ini sebenarnya, karena tak ada sumber yang menyebutkannya dengan detail, seperti juga halnya dengan nama asli pesanggerahan ini. Dahulu, banyak orang menganggap bangunan ini angker sehingga tak sembarangan orang bisa memasukinya. Menurut data yang kutemui, sekitar tahun 2007 dilakukan pembenahan pada situs ini. Namun masalah mengenai pembuangan limbah rumah tangga ke arah situs sepertinya masih belum bisa teratasi hingga saat ini. Aku pun terus berkeliling mencoba mereka-reka keindahan bangunan ini di masa lalu. Di bagian belakang situs sepertinya masih ada beberapa tinggalan yang berkaitan dengan situs Gua Siluman ini, tapi belum terurus, dan itu pun hanya dugaanku saja.
Semoga situs ini kembali mendapatkan perhatian dan juga sejarahnya yang lengkap dapat terkuak.